Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya. Pagi hari ini kita mau memulai ibadah kita. Saya memberikan waktu sejenak untuk Bapak Ibu dan saudara semuanya mengambil saat teduh. Amin. Kita bangkit berdiri. Kita mau memulainya dengan menaikkan satu pujian, Allah hadir di sini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada hari ini Minggu 1 November boleh terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita kiranya menyertai saudara sekalian. Mulia bagi Bapa. Saya persilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi nats pembimbing dalam ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 98 ayatnya yang ke-1 sampai ke-3. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Demikian dan membimbing kita mau menaikkan pujian Tuhanku Yesus.
Jemaat sekalian, dengarkanlah hukum Tuhan bagi kita sekalian yang terambil dari Matius 22 ayatnya yang ke-37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Kita menyadari kelemahan kita sebagai manusia berdosa. Marilah kita merendahkan diri, menghadap hadirat Tuhan yang suci dan kudus, mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Pagi hari ini ya Tuhan, kami datang kepadamu, kami datang di hadapan-Mu dengan segala kerendahan diri kami mengakui segala dosa dan kesalahan kami, serta memohon pengampunan yang daripada-Mu saja ya Bapa. Kami sadar kami sering menyakiti hati Tuhan dan sesama kami dengan kata-kata dan perbuatan kami yang kurang baik. Kami mohon ya Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan atas kasih dan pengampunan yang Tuhan berikan pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat sekalian, mari kita bangkit berdiri. Kita mau mendengarkan berita anugerah yang terambil dari Roma 6 ayat yang ke-17 sampai 18. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Sekarang dengarkanlah petunjuk hidup baru seperti yang difirmankan Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-14 sampai 16. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, "Kuduslah kamu, sebab Aku kudus." Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Penatua Khusus Hendy Rusli. Namun sebelumnya kita akan menaikkan satu pujian untuk menyambut firman Tuhan ini. Tuhan, penuhkanlah ku dengan firman-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita sekali lagi berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan.
Terima kasih untuk pimpinan dan pemeliharaan Tuhan. Sampai dengan saat ini, Tuhan terus menolong kehidupan kami. Dan kami bersyukur di dalam ibadah pada pagi hari ini, kembali kami akan membaca, merenungkan, serta mempelajari firman Tuhan. Kiranya Engkau menolong setiap kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan dalam segala kelemahan dan keterbatasannya, maupun setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kembali disapa, diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu kami ke depan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam Kristus Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada minggu hari ini terambil dari Yosua pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-17. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya, janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam mengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan. Maka air sungai Yordan itu akan terputus, air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai Yordan itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota terletak di sebelah Satan, sedang air yang turun ke Laut Arabia itu, yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberang sungai Yordan. Ya, sedemikian pembacaan kita. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengar firman Allah dan memelihara dalam kehidupannya. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Ya, jemaat yang dikasih Tuhan, tema kita pada minggu pertama November ini sebagaimana diatur oleh sinode kesetiaan Allah dan ketaatan umat. Saya menampilkan satu gambar. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebuah peristiwa yang terjadi memang dapat memberikan satu makna di dalam kehidupan seseorang. Misalnya, sebagaimana gambar yang saya tampilkan, momen wisuda, di mana menggambarkan satu perjuangan seorang siswa atau seorang mahasiswa di dalam belajar, di dalam menempuh studi, lalu mengalami wisuda. Dan ini menjadi satu simbol perayaan kemenangan atas perjuangan mereka. Atau juga di dalam sebuah momen pernikahan. Ini juga bisa memberikan makna dalam kehidupan kita. Sebagai pengalaman, misalnya 7 tahun lalu ya saya menikah. Lalu ketika saya menonton kembali video pemberkatan di gereja, itu bisa mengingatkan saya kembali misalnya akan janji setia pernikahan di hadapan Tuhan dan jemaat. Sehingga ketika saya menonton momen itu, peristiwa itu, saya disegarkan lagi, istri saya disegarkan lagi akan janji setia yang pernah kami ucapkan di hadapan Tuhan dan jemaat. Atau juga melalui momen kematian. Sekalipun kita mungkin mengalami kehilangan orang yang kita kasihi, atau kita mengikuti satu momen pemakaman, melalui peristiwa itu kita diingatkan bahwa ternyata hidup kita hanya sementara di dunia ini. Nah, itulah Bapak Ibu bahwa memang peristiwa-peristiwa yang kita alami itu bisa memberikan makna di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, di dalam pembacaan kita di sini digambarkan peristiwa umat menyeberang Sungai Yordan. Dan ini mengingatkan umat akan kesetiaan Allah di dalam menepati janjinya. Apa yang Allah janjikan kepada umat Israel? Sebagaimana kita tahu misalnya dalam perjalanan sejarah umat Israel, ketika mereka menjadi budak di tanah Mesir, lalu Allah menjanjikan akan membebaskan mereka, akan mengeluarkan mereka dari perbudakan di Mesir melalui Musa yang Tuhan pilih. Bahkan ketika itu mereka mampu menyeberangi Laut Teberau. Allah juga menjanjikan satu tanah. Mereka nanti akan menjadi bangsa yang tetap di suatu tempat, menjadi bangsa yang besar, yaitu tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Itulah yang Allah janjikan kepada umat. Dan melalui peristiwa ini yang menjadi pembacaan kita, Yosua bersama umat melakukan satu persiapan sebelum mereka menyeberangi Sungai Yordan dan memasuki tanah Kanaan. Nah, di situ Bapak Ibu diperlihatkan ya, mungkin Sungai Yordan tidak asing bagi kita ketika zaman Yesus ya. Sungai itu memang memberikan kesuburan di sekitar kota, di sekitar desa yang dilalui oleh sungai itu, misalnya Kapernaum, Geraza, Betsaida. Dan memang sungai ini memiliki satu makna di dalam peristiwa ini. Dan di situ juga Bapak Ibu digambarkan ada tabut perjanjian. Bagaimana yang saya tampilkan di gambar ilustrasi, tabut itu seperti peti, jadi di dalamnya ada loh batu yang Tuhan berikan kepada Musa berisi hukum Tuhan. Lalu juga di situ ada kerub ya, gambar malaikat. Dan tabut perjanjian ini selalu dibawa-bawa umat di dalam perjalanan mereka ketika di dalam padang gurun selama 40 tahun mereka mengembara, dan mereka membawa tabut ini sebagai simbol dari kehadiran Allah. Nah, di situ diperlihatkan bagaimana Yosua mengatur semuanya
Dan di situ dikatakan bahwa yang hanya boleh menggotong tabut itu adalah para imam yang memang adalah keturunan Lewi, yang bertugas memang di dalam bagian ibadah hal-hal rohani. Lalu di situ juga dikatakan ada 12 suku yang dipilih untuk mendampingi. Dan mereka harus mengambil jarak antara umat yang begitu banyak dengan tabut yang digotong oleh para imam itu, posisi paling depan. Dikatakan 2000 hasta jaraknya atau sekitar 1 kilo. Lalu di situ Musa juga Yosua juga memerintahkan supaya umat menguduskan diri. Menjelang hari esok mereka akan menyeberang sungai Yordan. Di ayat kelima dikatakan, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Lalu apa yang terjadi di ayat ke-15 digambarkan, segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka dikatakan berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Inilah peristiwa ajaib yang Tuhan nyatakan. Namun sebelum itu terjadi ada persiapan-persiapan. Bahkan Yosua dengan tegas mengatakan, kuduskanlah dirimu kalau kamu mau mengalami perbuatan ajaib Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita renungkan dari kisah ini? Ya, umat Israel dapat melewati masa krisis ini, baik ketika mereka menyeberangi Laut Teberau maupun dalam peristiwa ini mereka menyeberangi Sungai Yordan. Hal ini terjadi karena penyertaan Tuhan di dalamnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah masa pandemi ini sebenarnya kita juga sedang menyeberangi badai kehidupan, masa-masa krisis yang Tuhan izinkan. Dari pembacaan kita minggu ini digambarkan bahwa kesetiaan Allah, janji Allah itu dinyatakan ketika umat hidup di dalam ketaatan. Lalu yang kedua, ketika umat menjaga kekudusan hidup. Dengan kata lain, umat mengalami perbuatan ajaib Allah, pemeliharaan Allah, ketika umat hidup di dalam ketaatan dan menjaga kekudusan hidup. Nah, Bapak Ibu, di masa sulit ini, kalau kita mau mengalami perbuatan ajaib Allah, pemeliharaan Allah, maka sebagaimana umat kita pun harus menjaga kekudusan hidup ini. Kita tetap percaya dan taat kepada firman-Nya. Tentu hal ini bukan hal yang mudah ya, di tengah kesulitan yang dihadapi. Seseorang bisa melakukan apa saja untuk mendapatkan uang di masa sekarang ini. Misalnya banyak modus kejahatan via online yang dilakukan dalam masa pandemik ini. Beberapa waktu yang lalu keponakan saya yang SMA, ketika dia mau mendaftarkan ada satu belajar online ya, Ruang Guru namanya. Jadi ketika mamanya itu sibuk di telepon untuk mendaftarkan Ruang Guru, ternyata si ponakan saya ini tiba-tiba ada yang telepon, dia dapat voucher ya dari toko online begitu. Lalu dari situ dia diajak komunikasi dan tidak sadarkan diri dan akhirnya dihipnotis.
dan dia suruh mentransfer beberapa kali tanpa sadar. Sementara mamanya sedang sibuk lagi ngurusin ruang guru itu ya, pendaftaran. Dan setelah ia sadar ya dia menangis ya. Dan semua rekening tabungannya itu habis, ditransfer ke orang yang menghipnotis dia itu. Nah, itulah modus-modus orang bisa melakukan apa saja di tengah masa sulit seperti ini. Bahkan juga kasus COVID misalnya di tingkat puskesmas, di tingkat daerah, kasus swab misalnya yang terjadi ada di suatu lembaga, suatu gereja, lalu dana pemerintah turun ke tingkat daerah, ke puskesmas. Ini pun bisa dimanipulasi, dikorupsi. Dan orang bisa melakukan apa saja di tengah masa sulit ini. Artinya Bapak Ibu, memang setiap kita bisa jatuh di dalam dosa demi memperoleh uang, apa saja kita lakukan. Firman Tuhan saat ini mengingatkan kita, kalau kita mau mengalami pemeliharaan Allah, pekerjaan-pekerjaan Allah yang ajaib di tengah pergumulan dan kesulitan kita, maka dua hal tadi harus kita lakukan. Tetap percaya dan taat, dan kita menjaga kekudusan hidup kita. Dan tentu menjaga kekudusan ini mencakup semua aspek ya, dalam kehidupan rumah tangga, relasi kita dengan anak-anak, dengan orang tua, dengan pasangan kita, bagaimana kita menjaga tutur kata, bersikap. Itu juga mempengaruhi bagaimana rumah tangga kita akan diberkati atau tidak oleh Tuhan. Di dalam lingkup bisnis misalnya, usaha yang sedang kita garap, bagaimana kita tetap menjaga kejujuran tanpa manipulasi. Itu bagian dari bagaimana kita memperjuangkan kekudusan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjaga kekudusan dan tetap taat pada janji Tuhan menjadi kunci bagaimana kita akan mengalami pertolongan Tuhan, bahkan di tengah masa krisis saat ini. Kiranya firman Tuhan kembali memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam doa-doa syafaat kita. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kembali kami disapa, disegarkan lagi oleh firman Tuhan, bahkan kami diingatkan lagi. Terima kasih Tuhan, saat ini kami juga bersehati, kami ingin bersyafaat dan terus membawa pergumulan bangsa dan negara kami ini di tengah situasi saat ini, penanganan COVID, bahkan juga kondisi ekonomi, keadaan politik, pilkada, bahkan juga undang-undang yang sedang digumuli saat ini mengenai para pekerja dan juga buruh. Tuhan tolong kiranya pemimpin bangsa kami untuk boleh memiliki hikmat bijaksana yang daripada Tuhan. Engkau kiranya terus menolong, memberikan jalan keluar atas setiap pergumulan yang dihadapi bangsa kami saat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami juga menyerahkan untuk gerejamu, untuk pelayanan-pelayanan yang masih Tuhan percayakan, dan untuk ke depan pasca pandemik, kiranya Tuhan tolong kami untuk bersama-sama memikirkan, mempersiapkan, menyambut era yang baru, tentu dengan pelayanan-pelayanan yang kontekstual. Kami menyerahkan juga untuk pelayanan online yang masih kami garap, ibadah umum, sekolah minggu, fellowship, remaja pemuda, dan juga bina pranikah, kegiatan belajar mengajar PAUD. Kiranya Tuhan tolong pakai ini semua menjadi sarana untuk memberkati kehidupan jemaat-Mu. Kami juga menyerahkan untuk pergumulan jemaat-Mu baik di Jembatan Hitam, di pos, untuk para lansia di tengah usia lanjut mereka, kelemahan tubuh mereka, kiranya Tuhan pakai untuk keluarga yang mendampingi menjadi perpanjangan kasih Tuhan. Untuk pergumulan rumah tangga, ekonomi, usaha, pekerjaan, dan juga orang tua yang harus mendampingi anak-anak mereka di dalam pendidikan via online. Tuhan berikan hikmat bijaksana, kesabaran di dalam mengayomi anak-anak mereka.
Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan untuk seluruh syafaat kami yang jauh daripada sempurna ini, dan kami ingin menyempurnakan dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan oleh Penatua Khusus Hendy Rusli, kiranya boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin." Jemaat dipersilakan duduk. Dengan penuh sukacita, marilah kita memberikan persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita dalam segala berkat-Nya yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kita. Namun sebelumnya kita mendengarkan satu firman Tuhan dari Lukas 6 ayat yang ke-38 yang mengatakan, "Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam rimbamu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Kita dapat memberikan persembahan kita melalui transfer ke rekening GKJH Pusat dan pos yang tertera di layar samping saya ini. Dan bagi jemaat yang tidak mempunyai fasilitas untuk mentransfer, jemaat bisa mengumpulkannya dan dapat diberikannya pada saat bergereja secara normal. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk semua berkat yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita setiap hari. Baik berkat kesehatan, keselamatan, dan berkat-berkat lain yang sudah kami rasakan ya Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami pada saat ini, kami memberikan persembahan kami ini melalui transfer ke BCA yang sudah ditentukan. Kiranya persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan, dan yang terutama adalah untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat, mari bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan menaikkan satu pujian pengutusan, percaya dan taat. Bila ku berjalan bersama Tuhanku dalam terang cahaya firman-Mu, bila aku taat, pasti Tuhan dekat pada yang percaya dan taat.
Kembalilah ke dalam kehidupan kita masing-masing. Percayalah bahwa Tuhan akan memelihara hidup kita melalui ketaatan kita. Kini terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita, serta persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Kepada Allah dipuji. Silakan bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.